Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu Tuhan, buat kasih setiamu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Sepanjang minggu ini kami sungguh-sungguh diberkati, kami sungguh-sungguh dipelihara, kami sungguh-sungguh merasakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh mengerti, memahami, merenungkan, dan bahkan mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada. Ya, minggu lalu kita berdiri di ruang transaksi. Ya, di mana di situ ada 30 keping perak. Ya, di mana Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Nah, kita melihat bagaimana manusia menetapkan harga bagi Allah. Minggu lalu kita melihat bagaimana dosa pada dasarnya adalah salah menilai Kristus. Ya, ketika Yudas berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku? Dan kita bertanya pada diri sendiri, berapa harga Yesus bagiku? Itu minggu lalu Bapak Ibu Saudaraku. Dalam perjalanan menuju Paskah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema bukan kehendakku. Di mana hari ini kita bergerak beberapa langkah lebih dekat kepada salib. Dari ruang transaksi yang kita bahas minggu lalu, ya, kita masuk ke taman pergumulan. Karena sebelum ada paku, sebelum ada doa, sebelum ada darah di kayu salib, ya, sebelum ada itu semua, ada keringat yang tercucur di taman Getsemani. Sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, ia menyerahkan kehendaknya, dan inilah letak pertarungan yang sesungguhnya. Amin. Firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini ada dalam Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Matius 26, 36, 46. Ya, Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Ya, dalam perikop di Taman Getsemani. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya tidak akan bacakan Matius 26 ayat 36 sampai 46 ini secara keseluruhan, tapi saya akan bacakan satu persatu karena kita akan membahas satu persatu ayat ini, ya. Mari kita mulai. Yang pertama, Getsemani. Getsemani adalah tempat tekanan. Getsemani ada the place of full pressure. Di situ ada tempat di mana penuh dengan tekanan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita buka di dalam Matius 26 ayat 36, ya. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Perhatikan. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Getsemani bahasa Ibrani adalah Gatsemamim. Ya, Gatsemamim artinya tempat pemerasan minyak. Tempat di mana buah zaitun ditekan. Tempat di mana buah zaitun itu diremas, diperas sampai minyaknya keluar. Nah, saya mau katakan ini bukan kebetulan. Kenapa? Ini bukan detail geografis tanpa makna. Kenapa? Karena di taman itu Sang Anak Allah, Sang Mesias, Yesus Kristus akan ditekan. Nah, kita lihat lagi. Ayat 37 sampai dengan 38. Ya, kita baca. Dan ayat 37. Dan Yesus ya, membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulai ia merasa sedih dan gentar. Ayat 38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, ini penting. Di highlight begini, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC di mana berada, ini penting untuk kita mengerti. Yesus bukan stoik. Ya. Yesus bukan kebal emosi. Yesus bukan berpura-pura menjadi manusia. Yesus tidak memakai topeng ketabahan yang palsu. Yesus sungguh-sungguh manusia. Oleh karenanya Yesus merasakan
tekanan psikologis yang nyata. Bahkan Yesus berkata dengan terus terang, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Wow, ini adalah pengakuan dari anak Allah yang sungguh manusia, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, Yesus gentar, Yesus sedih, Yesus bergumul. Tetapi pertanyaannya, mengapa tekanan ini begitu berat? Itu harus kita tanya. Kenapa? Karena Yesus sudah berkali-kali menghadapi ancaman mati sebelumnya. Orang Farisi sudah berulang kali mencoba membunuh dia. Ya, Yesus sudah berkhotbah di depan orang banyak yang marah. Yesus sudah menghadapi badai di danau. Tapi Yesus tidak pernah tergoncang seperti saat ini di Taman Getsemani. Apa yang berbeda ketika Yesus ada di Getsemani ini? Jawabannya begini, Bapak Ibu Saudaraku. Di Getsemani, Yesus bukan sedang menghadapi manusia. Di Getsemani, Yesus sedang menghadapi murka Allah. Yuk kita lanjutkan. Ya, yang kedua tentang cawan. Kita lihat ayat yang ke-39. Ya. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Wow, cawan. Apa itu cawan atau piala? Nah, di dalam Perjanjian Lama, cawan adalah atau piala adalah simbol yang sangat jelas. Ya, coba kita buka dalam Yesaya 51 ayat 17. Saya bacakan. Yesaya 51 ayat 17. Terjagalah, bangunlah hai Yerusalem. Hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Ya, itu cawan. Kehangatan murka. Yeremia 25 ayat 15. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku. Ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah ini, dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau. Yeremia 2 ayat 15. Ya, cawan itu isinya anggur kehangatan amarah. Ya, Mazmur 75 ayat 9. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bubu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Wow, Bapak Ibu Saudaraku, cawan di dalam Perjanjian Lama adalah simbol murka Allah atas dosa. Dan di Getsemani, Yesus sedang memandang cawan itu. Ia melihat isinya. Ia tahu apa yang harus diminumnya. Ini kedalaman teologisnya. Yesus bukan takut paku, Bapak Ibu Saudaraku. Yesus bukan takut rasa sakit fisik. Yesus bukan takut mahkota duri. Yesus bukan takut dicambuk. Yesus sedang menghadapi realitas bahwa ia akan meminum murka Allah atas dosa manusia. Ini bukan sekedar penderitaan manusia terhadap manusia. Ini adalah penghakiman ilahi terhadap dosa. Paulus menulis dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Bukan maut fisik semata, tetapi maut kekal. Yaitu apa? Terpisah dari Allah selama-lamanya. Dan Yesus yang tidak mengenal dosa akan dibuat menjadi dosa karena kita. Ia akan menanggung murka yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Itulah cawan itu, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang membuat Yesus bergumul sampai berkeringat darah. Itulah cawannya. Yuk kita maju lagi. Kalau tadi kita baca lagi di dalam ayat yang ke-39. Ya. Dia kata begini, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya akan membahas tentang Adam pertama dan Adam kedua dalam konteks ini. Ya, di sinilah kita melihat sebuah kontras yang luar biasa. Ya, di Taman Eden, Adam pertama menghadapi ujian. Iblis datang dengan godaan, dan Adam berkata bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakannya. Kehendakku. Ia melihat buah itu baik untuk dimakan. Ia mengambilnya. Adam memakannya. Adam memilih jalannya sendiri di atas perintah Allah. Tapi
di taman yang lain, yaitu di Taman Getsemani. Adam kedua, yaitu Kristus, menghadapi ujian. Ia menghadapi cawan murka Allah, dan ia berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Dua taman, dua kepala umat manusia, dua keputusan berbeda, dua nasib ditentukan. Roma 5 ayat 19 katakan begini, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Inilah yang disebut teologi sebagai representasi atau perwakilan. Adam yang pertama mewakili kita di dalam kegagalan. Ketika ia jatuh, kita jatuh di dalam dia. Dosa dan maut masuk ke dalam dunia melalui satu orang, yaitu Adam pertama. Tapi Kristus mewakili kita dalam ketaatan. Ketika Kristus taat, kita dibenarkan di dalam dia. Hidup dan keselamatan masuk melalui pintu, melalui satu orang. Dan perhatikan, ketaatan Kristus tidak mudah. Ini bukan ketaatan otomatis. Ini bukan ketaatan tanpa pergumulan. Kristus berdoa sampai keringatnya menjadi seperti titik-titik darah. Lukas 22 ayat 44 mengatakan begitu. Yesus bergumul. Yesus bertanya, apakah ada jalan lain? Tetapi pada akhirnya Yesus taat. Keselamatan kita berdiri di atas ketaatan Yesus. Amin. Amin. Kita perhatikan ayat 40 sampai dengan 44. Ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan menghadapi mereka sedang tidur. Dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ayat 43. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ayat 44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ayo kita perhatikan. 3 hal yang kita perhatikan. 1. Yesus berdoa 3 kali. Ini menunjukkan intensitas daripada pergumulan Yesus. Yesus tidak mengucapkan 1 kalimat lalu selesai. Yesus kembali, Yesus bergumul, Yesus berdoa lagi. Yesus mempersembahkan doa yang sama berulang-ulang. Bapak Ibu Saudaraku, ini mengajarkan kita bahwa doa bukan sekadar ritual. Doa adalah medan pertempuran. Doa adalah tempat kehendak kita ditundukkan kepada kehendak Bapa. Dari pembacaan ayat 40 sampai dengan 44, apalagi yang kita dapat? Murid-murid tertidur, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau yang pertama tadi Yesus berdoa 3 kali, yang kedua murid-murid tertidur. Ironi yang besar, mereka diminta berjaga 1 jam. 1 jam, hanya 1 jam, dan mereka gagal. Yesus berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Mereka memang punya niat baik. Mereka memang mungkin sungguh ingin berjaga-jaga, tapi dagingnya lemah. Ya. Dan disinilah ironi terbesar. Manusia gagal berjaga 1 jam. Kristus berjaga demi keselamatan dunia. Mereka tidur ketika Tuhan mereka sedang bergumul. Mereka tidak tahu apa yang sedang dipertaruhkan. Ini ironinya. Yang ketiga, yang kita perhatikan dari pembacaan ayat kita dalam Matius 26 ayat 40 sampai dengan 44 ini, ya, yaitu Yesus tetap setia meskipun ditinggalkan. Ini adalah pola yang akan terus berulang. Di taman, murid-muridnya tidur. Di pengadilan, murid-muridnya lari. Di salib, hanya Yohanes yang tinggal. Nah, Yesus menghadapi semuanya sendirian. Tapi Yesus tetap setia. Bukan karena mereka, bukan karena kita, bukan karena orang-orang itu setia. Tetapi karena kasih-Nya kepada Bapa dan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Mari kita renungkan secara teologis apa yang terjadi di Getsemani. Yesus tidak berkata, baiklah kalau begitu aku terpaksa. Itu bukan ketaatan. Itu adalah kepasrahan yang fatal. Menyerah karena tidak punya pilihan. Yesus berkata begini, jadilah kehendakmu.
Itu adalah ketaatan sadar. Ketaatan yang lahir dari kasih kepada Bapa. Ketaatan yang percaya bahwa kehendak Bapa adalah baik, meskipun saat ini terlihat mengerikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, teologi membedakan dua aspek ketaatan Kristus, yaitu yang pertama ketaatan aktif, yang kedua adalah ketaatan pasif. Ketaatan aktif adalah sepanjang hidup Yesus taat kepada hukum Taurat. Yesus tidak pernah berdosa. Yesus melakukan semua yang diperintahkan Bapa. Ini disebut ketaatan aktif, ya, ketaatan di dalam perbuatan. Nah, ada yang namanya ketaatan pasif. Di dalam penderitaannya, Yesus tetap taat. Yesus tidak melarikan diri. Yesus tidak membela diri. Yesus menyerahkan dirinya ke dalam tangan manusia yang berdosa. Inilah yang disebut ketaatan pasif. Ketaatan di dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudaraku, keselamatan kita bukan hanya karena Yesus mati, tetapi karena Yesus taat sampai mati. Ada proses. Filipi 2 ayat 8 katakan, dan dalam segala keadaan sebagai manusia, ia atau Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, nanti kita akan pelajari secara khusus statement dan taat sampai mati. Ini luar biasa prosesnya, ya. Ketaatan aktifnya menyediakan kebenaran yang kita perlukan. Ketaatan pasifnya menanggung hukuman yang kita layak terima. Keduanya terjadi di Getsemani. Yesus menyerahkan kehendaknya, ketaatan aktifnya, dan ia menerima cawan itu sebagai ketaatan pasifnya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Om Sisi dimanapun berada. Minggu lalu kita melihat Yudas. Minggu ini kita melihat Yesus. Yuk kita perhatikan kontrasnya. Yudas katakan gini, apa yang hendak kamu berikan kepadaku? Tapi Yesus katakan gini, bukan kehendakku melainkan kehendakmu. Ini bedanya. Yudas gini, Yudas bertransaksi dengan iman. Yesus berserah kepada Bapa. Yudas mencari keuntungan. Yesus melepaskan hak. Yudas ada hati yang menghitung. Ya, Yesus adalah punya hati yang tunduk. Yudas menjual guru demi uang. Yesus menyerahkan diri demi kita semua. Yudas adalah satu hati yang bertransaksi, tapi Yesus satu hati yang menyerah. Dan keselamatan dunia bergantung pada hati yang kedua, yaitu hati yang menyerah kepada Bapa. Jika Yesus berkata tidak di Taman Getsemani itu, artinya tidak ada salib. Kalau tidak ada salib, tidak ada penebusan. Tidak ada salib, tidak ada pengampunan. Tidak ada salib, tidak ada pengharapan bagi kita. Tapi di Taman Getsemani, Yesus berkata, iya. Yesus menyerahkan kehendaknya. Yesus meminum cawan itu sampai habis, sampai ampas-ampasnya. Dan karena itu, kita diselamatkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Minggu lalu kita bertanya berapa harga Yesus bagimu. Hari ini pertanyaan berubah. Di mana kita seharusnya berkata kehendakku lebih keras. Ya. Di mana kita berkata kehendakmu lebih keras daripada kehendakku. Amin. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Mungkin di dalam keputusan hidup kita, ketika kita tahu firman Tuhan jelas tentang pernikahan, tapi kita memilih pasangan yang tidak seiman. Ketika kita tahu Tuhan memanggil kita ke suatu pelayanan, tapi kita memilih karir yang lebih menguntungkan. Ketika kita tahu panggilan misi, tapi kita berkata, oh nanti dulu, sih banyak waktu. Ya, kita sedang berkata, itu kehendakku. Di dalam integritas, ketika kita tahu laporan itu harus jujur, tapi kita palsukan data demi keamanan kita. Ketika kita tahu janji harus ditepati, tapi kita mengingkarinya karena lebih nyaman. Itu kita sedang berkata kehendakku. Di dalam pengampunan, ketika kita tahu Tuhan memerintahkan kita mengampuni, tapi kita tetap melihara dendam. Ketika kita tahu kasih harus menutupi banyak dosa, tapi kita terus ungkit-ungkit kesalahan. Kita sedang berkata kehendakku. Di dalam pelayanan, ketika kita tahu pelayanan menuntut pengorbanan, tapi kita memilih yang mudah. Ketika kita tahu Tuhan memanggil kita melayani di tempat yang sulit, tapi kita milih kenyamanan. Ketika kita tahu firman harus diberitakan apa adanya, tetapi kita melunakkannya
Demi apa? Demi kesenangan pendengar. Kita sedang berkata, itu kehendakku. Di dalam penderitaan, ketika sakit datang dan kita berkata, mengapa aku? Ketika kita kehilangan datang dan kita berkata, tidak adil. Ketika kehilangan datang, kita selalu berkata, Tuhan ini tidak adil. Ketika rencana gagal dan kita marah kepada Tuhan, kita sedang berkata, kehendakku. Masalahnya bukan sekedar pilihan praktis. Masalahnya adalah kehendak siapa yang berdaulat dalam hidup kita. Hari-hari ini, kehendak kita ternyata lebih keras daripada kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, Getsemani mengajarkan satu hal yang sangat penting. Keselamatan itu bukan hasil kesetiaan kita. Ya, coba bayangkan sejenak. Jika keselamatan bergantung pada kita, berjaga-jaga, kita sudah gagal. Lihat ya murid-murid Yesus. Jika keselamatan bergantung pada kita berdoa dengan benar, pada saat itu murid-murid Yesus kalah. Kita sudah kalah. Jika keselamatan bergantung pada kekuatan kehendak kita, maka tidak ada harapan bagi kita. Murid-murid tidur. Mereka gagal dalam ujian pertama. Mereka tidak sanggup berjaga 1 jam. Tapi Yesus berjaga untuk mereka. Mereka yang tidak setia, tapi Yesus setia untuk mereka. Mereka berkata kehendakku di dalam tidurnya mereka. Yesus berkata kehendakmu untuk mereka. Dan inilah Injil. Keselamatan berdiri di atas ketaatan Kristus dan bukan ketaatan kita. Yesus taat ketika kita memberontak. Yesus tunduk ketika kita bertransaksi. Yesus meminum cawan ketika kita lari dari tanggung jawab. Bapak Ibu Saudaraku, di Getsemani, Yesus bergumul, di Golgota, Yesus mati. Semua untuk kita, pengganti kita. Karena itu ada pengharapan bagi kita. Bapak Ibu Saudaraku, minggu depan, kita akan berdiri di bawah salib. Kita akan melihat paku. Kita akan melihat mahkota duri. Kita akan mendengar kata-kata terakhirnya. Tapi jangan lompat ke sana dulu. Kita harus berhenti di taman ini. Di taman Getsemani ini. Kita lihat Yesus si sang anak ini bergumul. Kita lihat keringat yang jatuh ke tanah. Kita lihat doa yang diulang sampai 3 kali. Kita lihat kesedihan yang seperti mau mati rasanya. Kita lihat kesunyian. Kita lihat murid-murid tidur. Dan Bapa diam. Dan sadari, setiap kali kita berkata kehendakku di atas kehendak Allah, kita sedang berjalan menjauh dari taman itu. Kita sedang berkata bahwa jalan kita lebih baik dari jalannya. Kita sedang menempatkan diri kita sebagai Tuhan. Kita sedang meminum cawan lain, cawan pemberontakan. Tetapi setiap kali kita berkata, kehendakmu yang jadi, kita sedang dibentuk serupa dengan Kristus. Amin. Kita sedang belajar taat. Kita sedang belajar percaya. Kita sedang belajar bahwa kehendak Bapa selalu baik, meskipun sakit, meskipun tidak dimengerti, meskipun berat. Tapi kehendak Tuhan selalu baik adanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Getsemani adalah taman keputusan. Di Taman Eden, Adam menjatuhkan umat manusia. Di Taman Getsemani, Kristus yang menebus umat manusia. Di Taman Eden, pintu tertutup. Di Taman Getsemani, pintu terbuka. Di Taman Eden, manusia bersembunyi. Di Taman Getsemani, Allah mencari dengan datang sendiri sebagai manusia. Dan hari ini, kita, saya dan Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun berada, jemaat Home CC dimanapun berada, kita juga berdiri di taman keputusan, di mana Tuhan sedang menekan kehendak kita. Di area mana kita sulit berkata, jadilah kehendak-Mu. Pekerjaan, keluarga, keuangan, masa depan, hubungan, pelayanan. Di mana? Area-area mana yang kita sulit, jadilah kehendak. Saya menantang kita semua. Prapaskah bukan waktu untuk keras kepala. Prapaskah adalah waktu untuk menyerahkan kehendak. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat Bapak Ibu Saudaraku, tetapi karena Kristus telah taat untuk kita. Dan rohnya diam di dalam kita untuk memampukan kita berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home CC dimanapun berada, Kristus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan karena itu kita tidak hidup untuk kehendak kita sendiri, ya, melainkan untuk Tuhan atau Dia yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Mari kita berjalan menuju salib dengan hati yang tunduk, bukan dengan kekuatan sendiri, ya, tetapi dengan bersandar pada Tuhan yang telah menang di Taman Getsemani itu.
Selamat berjalan menuju Jumat Agung dengan hati yang tunduk. Dan kita mulai tundukkan hati kita. Berjalan menuju Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik Tuhan Yesus, kami melihat Engkau di taman itu. Engkau tidak melarikan diri Tuhan Yesus. Yesus, Engkau tidak bernegosiasi. Yesus, Engkau tidak berkata tidak. Yesus, Engkau tunduk. Engkau taat. Yesus, Engkau yang minum cawan itu untuk kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami karena sering berkata kehendakku itu lebih keras daripada kehendak-Mu Bapa. Ampuni kami karena memilih jalan sendiri. Ampuni kami karena lari dari cawan yang Kau berikan. Ampuni kami karena lebih percaya pertimbangan kami daripada hikmat-Mu. Lembutkan hati kami. Ajarkan kami taat meskipun tidak nyaman. Ajarkan kami percaya meskipun tidak mengerti. Ajarkan kami tunduk meskipun berat. Bentuklah kehendak kami agar selaras dengan kehendak-Mu. Karena keselamatan kami berdiri di atas ketaatan-Mu. Karena kami hidup bukan oleh kekuatan kami, tetapi oleh kasih karunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang taat sampai mati, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus cintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.